Jadi saya dituduh korupsi, alasannya memberdayakan anak-anak muda idealis. Bisa bayangkan nggak? Saya dibilang tidak memperkaya diri sendiri karena memang tidak ada suap, tidak ada aliran dana sama sekali. Saya hanya dituduh memperkaya Google. Sekarang bayangkan, untuk apa saya memperkaya Google? Itu nggak masuk akal. Setelah itu saya diberikan denda uang pengganti 809 miliar. Dan uang itu sudah terbukti di pengadilan adalah tidak pernah keluar dari rekening Goto. Kuasa hukum juga menyoroti kejanggalan putusan di mana hakim mengakui tidak ada aliran dana korupsi yang masuk ke rekening pribadi Nadiem. Namun majelis hakim tetap menjatuhkan hukuman tambahan berupa uang pengganti 809,5 miliar rupiah. Kita masih membahas bersama dengan Guru Besar Bidang Ilmu Hukum dari Universitas Al-Azhar, Profesor Suparji Ahmad, serta Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2003-2007, Amin Sunaryadi. Kalau tidak ada aliran dana yang diterima Nadiem, di mana letak korupsinya? Itu pertanyaan sederhananya. Ya, Suparji. kalau kita cermati pasal 3 itu kan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Yang itu adalah bersifat opsional, bisa salah satunya. Nah, dalam perspektif perkara ini, dalam konstruksi perkara ini adalah ada bukti dalam pandangan jaksa, pandangan hakim, yaitu adalah memperkaya korporasi orang lain. Yang kemudian kalau kita cermati ya, dalam putusan tadi itu ada investasi yang kemudian dalam satu hari yang sama itu adalah dikembalikan. Yang itu adalah dianggap sebagai salah satu bentuk ya transaksi yang kemudian mencurigakan, dianggap adanya memperkaya dari korporasi atau kemudian pihak yang lain. Bisakah ini disebut kausalitas? Bisakah ini terbukti kausalitas untuk hal itu? Maka kemudian kan kalau kata hakim dalam persidangan itu bahwa terstruktur dan sistematis, ada kausalitas, ada yang kemudian rasionalitas yang kemudian menunjukkan bahwa hubungan hukum atau hubungan perbuatan satu dengan perbuatan yang lainnya. Kalau kita cermati rangkaian peristiwanya dari proses terjadinya investasi tadi itu kan pada mulanya menteri sebelumnya adalah menolak kan. Terus kemudian melihat ada program tadi itu muncullah komunikasi dengan perusahaan yang ada di Google tadi itu. Terus kemudianlah menunjuk staf-staf yang diberikan peran untuk mengkonsolidasi program tersebut. Dan kemudian terjadilah investasi dari pihak Google tadi itu, terus kemudian muncullah adanya Permendikbud ya tahun 2021. Nah, disitulah yang kemudian dianggap adanya unsur kausalitas terstruktur sistematis tadi itu, bagaimana mengkondisikan terciptanya investasi dari satu proses mekanisme yang pada akhirnya juga pengadaan barang dari Chromebook tadi itu. Oke, nah soal ini yang sebab akibatnya, Anda apakah melihat hal yang sama juga ya sebagai latar belakang di KPK untuk menunjukkan satu kausalitas atau hubungan sebab akibat yang langsung terkait dengan kasus, apa yang semestinya lebih cermat dilakukan? Jadi saya ini bertahun-tahun jadi forensik investigator di swasta. Biasa ngurusi yang gini-gini kan. Jadi kalau misalnya gini, ada dalil, oh ini berkomunikasi dengan mereka, si A berkomunikasi dengan si B. Akibatnya terus dia ngambil keputusan X gitu ya. Nah, saya sebagai investigator harus menemukan komunikasinya apa. Jadi kalau misalnya, oh dia ketemu. Iya ketemu itu kan ketemu orang, tapi komunikasinya apa? Komitmennya apa? Itu harus saya cari, harus saya temukan. Makanya kalau forensik investigator itu harus lihai untuk buka email, buka handphone, buka komputer, membongkarin CCTV, terus masang bugs, nguntit orang, mesti begitu. Saya dulu di swasta begitu. Karena itu waktu bangun KPK, saya bangun kemampuan seperti itu. Jadi waktu mengajukan evidence, ini loh evidence-nya komunikasi. Kalau misalnya hanya ketemu orang, kita nggak tahu substansi komunikasinya apa. Cuman ketemu kan, akhirnya nanti saya berasumsi, asumsinya dia ngomong begini, saya sana ngomong begini.
asumsi untuk Ya. forensik investigator nggak boleh. Nggak boleh memang. Saya kira Jadi dalam harus hukum dicari. pidana tidak boleh bersifat asumsi, tidak boleh bersifat hipotetis, imajinasi, apalagi halusinasi. Nggak boleh. Harus ada bukti-bukti yang mendukung tadi itu. Jadi dalam hal ini saya kira bahwa jaksa telah berusaha semaksimal mungkin bagaimana membuktikan ya tentang unsur mensreanya, tentang penyalahgunaan wewenangnya, penyalahgunaan sarananya atau kesempatannya, terus menguntungkan korporasi atau kemudian merugikan keuangan negara. Nah, soal merugikan keuangan negara, apakah Anda melihat ini jadi pangkal masalah kasusnya Nadiem Makarim? Kalau yang saya pelajari ya, yang dihitung kerugian keuangan negaranya dari proses pengadaan. Begitu kan. Proses pengadaan ini yang nangani panitia pengadaan ini kan. Terus ada yang terima bribery gitu ya, terima suap gitu ya, atau mungkin kickback lah gitu kan. Jadi kalau untuk kerugian, tadi pertanyaan kan kerugian keuangan negaranya, ini kausalitasnya dengan misalnya Nadiem ya, saya juga nyari-nyari, oke kausalitasnya apa nih? Karena Harus ada evidence-nya. Evidence dia ke panitia pengadaan kan. Ya. Nah kalau komunikasi ini dan ini nggak ketemu, ya kita harus berasumsi kan. Asumsinya dia begini gitu kan. Nah, itu yang di investigation forensik nggak boleh. Jadi harus ada evidence. itu kekurangan pembuktian dalam kasus ini, Pak Amin melihatnya. Saya tidak mengatakan kekurangan pembuktian dalam kasus ini karena saya belum melihat yang tertulis di fakta persidangan yang ada di putusan majelis itu apa sih? Tapi Saya untuk belum lihat. membuktikan kerugian keuangan negara semestinya ada sambungan antara apa komunikasinya, pengadaannya, apakah Nadiem menyentuh hal itu Iya. untuk menyebabkan Karena kerugian keuangan kalau negara. kata dari yang diucapkan oleh majelis hakim ya, kerugiannya ini kan karena ada pengadaan 1 juta berapa gitu laptop ya. Ya. Nah, yang menyelenggarakan kan si tim pengadaan ini. Nah, jadi kerugian ini akibat perbuatan dari orang-orang pengadaan ini. Nah, bisa juga ini akibat dari perbuatan Nadiem. Tapi kan harus dicari ini hubungannya seperti apa. Makanya saya bisa paham kalau hakim yang menyampaikan dissenting itu mengatakan ininya nggak ada hubungannya itu. Sebab akibatnya nggak ketemu di Iya. situ. Tapi apakah hakim yang dissenting ini yang benar ataukah yang ini yang benar? Saya nggak tahu. Karena saya perlu baca ini fakta persidangan yang ditulis di putusan itu seperti apa. Nah nanti fakta itu dicocokkan dengan rekaman sidang dulu ngomongnya seperti apa nih saksi maupun ahli ini. Karena ini problem putusan pengadilan pidana korupsi kita itu di situ. Jadi seringkali yang tertulis di dalam fakta persidangan, di dalam putusan, ini nggak match dengan yang muncul di persidangan. Mismatch ini Anda temukan juga di kasus Nadiem, Pak? Kalau Suparji. dalam pandangan hakim, itu kan menyatakan ada korelasi temporal dan substansial. Bahwa ada hubungan waktu, ada hubungan substansi dalam konteks peristiwa pidana ini. Bahwa hakim bukan sekedar otak-atik gaduh, tetapi betul-betul merangkai alat bukti. Bagaimana pengadaan barang Chromebook itu memang kemudian menimbulkan kerugian negara. Bagaimana kita mengidentifikasi kerugian negara itu karena alat tersebut tidak bisa kemudian digunakan secara maksimal. Atau kemudian bahwa kualifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa-siswa. Sehingga pengeluaran yang dikeluarkan oleh negara itu menyebabkan tidak berkorelasi positif dengan kebutuhan negara dalam konteks mencerdaskan kehidupan anak-anak pada waktu itu. Apalagi pada waktu itu kan dalam situasi COVID yang mestinya proses penggunaan anggaran itu betul-betul secara cermat, secara efektif, sesuai dengan perhitungan. Dan yang menarik adalah bahwa putusan hakim itu juga mempertimbangkan ya sebagai satu alasan memberatkan itu tentang kondisi terdakwa yang sebagai orang terpelajar, orang yang berpendidikan, orang yang memiliki perusahaan, mestinya tidak melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kemudian menimbulkan kerugian keuangan negara. Jadi kalau kita menentukan apakah memang ada hubungan sebab akibat antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian keuangan negara, dalam pandangan fakta persidangan, saya kira sudah cukup dibuktikan oleh jaksa dan kemudian cukup meyakinkan bagi majelis hakim sehingga kemudian terpenuhilah unsur tadi itu. Meskipun bisa kemudian diperdebatkan dari sisi subjek yang menghitung. Ada yang memperdebatkan mestinya bukan BPKP, seharusnya BPK. Tetapi bahwa hakim akhirnya memahami BPK pun bisa menghitung secara metodologis, secara akuntabel, sehingga hitungnya dapat dilakukan. Maka dalam hal ini angka kerugian yang dihitung oleh BPKP dan kemudian diambil alih sebagai fakta persidangan oleh majelis hakim, tentunya itu berdasarkan sebuah alat bukti dan ada korelasi yang jelas bahwa kerugian keuangan negara itu kan sebagai akibat dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, sarana dan kesempatan. Dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka menguntungkan korporasi tadi itu yang menyebabkan kerugian keuangan negara dan tentunya diawali dari adanya satu unsur niat jahat tadi itu. Bahwa hakim dalam konteks ini memang berusaha membuktikan tentang mens rea, tentang bagaimana niat jahat, bagaimana adakah willen and witten, menghendaki dan mengetahui untuk menyalahgunakan wewenang, menghendaki dan mengetahui untuk menguntungkan gitu. Ya, dan kalau bicara soal korelasinya, bukti komunikasi apa sebenarnya yang langsung menuju ke sana, Pak? Bahwa Karena kalau grup WhatsApp chat aja kan sudah ditegaskan bahwa ini tidak langsung ke sana, tapi apa komunikasi yang mana yang menuju ke sebab akibat itu yang disebut kausalitas itu? Kalau kita cermati memang tentunya tidak hanya bisa menyandarkan pada bukti chat kan untuk kemudian mengatakan adanya satu korelasi antara mens rea dengan perbuatan-perbuatan berikutnya, bahwa dalam hal ini bisa dicermati dalam konteks bagaimana dia menempatkan staf khusus menteri ya, yang kemudian secara dominan mengkonsolidasikan potensi-potensi atau pejabat-pejabat di lingkungan kementerian. Dan yang kedua adalah bagaimana mengganti pejabat-pejabat sebelumnya yang tidak setuju atas program tadi itu. Apakah ini bisa serta-merta masuk ke sana? Misalnya kalau tadi soal COVID kan dibutuhkan juga untuk belajar daring. Itu yang kenapa pro kontra ini muncul, iya kan? Pro kontra ini muncul kenapa? Karena saat COVID kita butuh belajar daring. Lalu juga untuk Chromebook itu masih dipakai juga pada faktanya. Nah, apa sebenarnya yang bisa menguatkan bahwa apa yang diputuskan oleh Nadiem sebagai menteri saat itu memang itu dianggap bersalah, itu dianggap tidak sesuai dengan prosedur, tidak sesuai dengan pidana? Jadi kalau kembali ke kausalitas kerugian tadi ya kalau ada komunikasi, ada perintah ke pengadaan ini kan ini kerugian sekian, ini sebagai akibat dari suatu proses pengadaan. Di dalam proses pengadaan ini ada orang-orangnya. Nah, Nadiem kan nggak di dalam situ. Nah, yang harus dicari komunikasi ini ke sini gitu. Ini yang harus dicari. Dan itu belum terjelaskan sampai sekarang sebenarnya. Jadi gini, saya mendengarkan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim belum ketemu nih. Terus yang disampaikan oleh hakim yang dissenting juga nggak ketemu kan. Nah, karena itu yang saya perlukan gini aja deh. Saya ingin melihat fakta persidangan yang ditulis oleh majelis hakim di dalam putusan sebelum pertimbangan. Itu seperti apa nih? Barangkali ada di situ. Barangkali saya kan nggak tahu nih. Termasuk soal mens rea-nya yang jadi bagian dari dissenting opinion betul. Salah satu Jadi hakim. fakta-fakta persidangan ini saya perlu tahu dulu sebelum bisa menilai pertimbangannya ini udah reasonable nggak, terus putusannya cocok nggak. Jadi faktanya, maksudnya putusannya kebetulan saya belum dapat nih. Terus kalau atau putusannya nanti sudah dapat, apakah fakta persidangannya ini match dengan semua ini kan? Terus kalau match, terus apakah fakta persidangan ini match dengan rekaman sidang ini? Ya, kenapa ini jadi perdebatan? Karena tadi dari hasil dissenting opinion, salah satu putusan dissenting opinionnya yang tentu juga harus dihargai adalah tidak ditemukan unsur mens rea-nya. Termasuk juga tidak ditemukan kausalitas, tidak ditemukan juga soal actus reus. Padahal kalau kita bicara soal asas hukum pidana adalah tidak boleh ada tiada pidana tanpa kesalahan. Itu kan pendapat yang dissenting nih. Itu kan berbeda dengan pendapat yang 4 anggota majelis, gitu kan. Nah, jadi kalau buat saya nggak bisa mengatakan, oh yang benar nih yang 4 nih, atau oh yang benar yang dissenting nih.
Nah buat saya terbiasa forensic investigation ya, saya ingin melihat fakta persidangannya seperti apa sih. Oke. Kok dissenting menyimpulkan gini, yang 4 menyimpulkan begini gitu. Ya karena asas hukum pidananya adalah Geen straf zonder schuld, tiada pidana tanpa kesalahan, harus ada juga actus reus, ada kesalahannya, ada juga mens reanya. Nah, bagaimana mendudukan ini di kasus ini di tengah keraguan?